Selamat siang dan selamat datang, selamat bergabung dalam acara Investor Gathering in Connection with Initial Public Offering PT Aman Mineral International Tbk. Mengawali acara pada siang hari ini, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon untuk berdiri dan mengambil sikap sempurna. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu kami persilakan untuk kembali duduk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, selamat datang Bapak dan Ibu para calon investor, analis serta pengamat pasar modal, para penjamin pelaksana emisi efek, perwakilan lembaga profesi penunjang pasar modal, serta karyawan PT Aman Mineral Internasional Tbk. Senang sekali saya Frida Litwina siang ini dapat memimpin jalannya acara dan menjadi bagian dari tonggak sejarah perjalanan baru PT Aman Mineral Internasional Tbk atau Aman. Aman merupakan perusahaan tambang tembaga dan emas terbesar kedua di Indonesia yang mengoperasikan tambang batu hijau di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hari ini menjadi pencapaian bersejarah di mana Aman melakukan investor gathering dalam rangka penawaran umum perdana saham sebagai upaya mengembangkan usaha, membangun bisnis yang berkelanjutan untuk menciptakan warisan terbaik bagi generasi mendatang. Dengan bangga, kami perkenalkan jajaran Dewan Komisaris dan Direksi PT Aman Mineral Internasional Tbk. Jajaran Dewan Komisaris PT Aman Mineral Internasional Tbk, Bapak Agus Projosasmito selaku Presiden Komisioner, Bapak M. Teguh Pamuji selaku Komisioner, Bapak Markus Permadi selaku Independent Komisioner, Bapak Teguh Buntoro selaku Independent Komisioner. Adapun jajaran direksi PT Aman Mineral Internasional Tbk, Bapak Alexander Ramli selaku Presiden Director, Bapak Arif Sidarto selaku Director of Finance, Mr. David Gibbs as Director of Strategic Planning, Mr. Erwin Wan as Director of Operations, serta Dr. Navin Chandralal as Director of Business Commercial. Selaku penjamin pelaksana emisi efek pada transaksi IPO PT Aman Mineral Internasional Tbk adalah PT BNI Sekuritas yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Agung Prabowo selaku Presiden Direktur, PT CLSA Sekuritas Indonesia yang pada hari ini diwakili oleh Mr. Rick Fisher selaku Co-Head of Investment Banking Southeast Asia and Head of Indonesia Corporate Finance and Capital Market. PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Ray Aditya Laksana selaku Presiden Director dan PT Mandiri Sekuritas yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Primonanto Budi Atmojo selaku Senior Executive Director Investment Banking. Selanjutnya kami perkenalkan Lembaga Profesi Penunjang IPO PT Aman Mineral Internasional Tbk. Legal Counsel Hiswara Bunjamin dan Tanjung. Auditor KAP Mirawati Sensi Idris, Moore Stephens Indonesia. Notary Jose Dimasatria SHMKN dan Share Registrar PT Datindo Entricom. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk membuka rangkaian acara pada hari ini, kami mengundang Bapak Agus Projosasmito selaku Presiden Komisioner PT Aman Mineral Internasional Tbk untuk dapat memberikan kata sambutan. Kepada Bapak Agus Projosasmito, kami undang naik ke atas panggung. Selamat siang kepada seluruh hadirin. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Kepada yang terhormat Komisaris PT Aman Mineral Internasional Tbk, Direksi PT Aman Mineral Tbk, para penjamin pelaksana emisi, kemudian Auditor KAP Mirawati Sensi Idris, Konsultan Hukum Hiswara Bunjamin N. Tanjung, kemudian kepada Notaris
Yose Dimas Satria SH MKN, Biro Administrasi Efek PT Datindo Intikom, dan kepada para mitra bisnis serta Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini untuk menyaksikan Investor Gathering PT Aman Mineral International Tbk. Bapak, Ibu, hadirin sekalian, hari ini menjadi momen istimewa bagi kita semua dan menjadi sejarah baru bagi perjalanan kami di PT Aman Mineral International. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa di dalam era peningkatan yang pesat dari pertumbuhan sektor industri, energi hijau, serta kendaraan listrik, prospek usaha pertambangan tembaga sangat berpotensi dan menjadikan sesuatu yang sangat penting karena kebutuhan yang sangat besar di masa yang mendatang. Begitu juga prospek usaha pertambangan emas yang dari sisi harga sangat menarik, sesuai dengan permintaan investasi dan pembelian dari bank sentral di berbagai negara di dunia, terutama pada saat ini di mana keadaan ekonomi dunia sedang mengalami ketidakstabilan dan sedikit bermasalah. Ini merupakan dasar pengembangan bisnis PT Aman Mineral International dan juga dalam mendukung rencana hilirisasi pemerintah. Pada tahun 2016, kami berhasil mengakuisisi tambang tembaga dan emas dari Newmont Corporation Amerika yang pada waktu itu bernama PT Newmont Nusa Tenggara yang kemudian berubah menjadi PT Aman Mineral Nusa Tenggara. Sejak akuisisi tersebut, kami telah banyak melakukan perubahan di tambang batu hijau dan juga prospek proyek eksplorasi kami di Lang dan menghasilkan suatu hasil cadangan yang sangat besar. Merupakan kebanggaan bagi kami sebagai perusahaan nasional yang berhasil melakukan transisi dan melanjutkan operasi secara efisien, produktif, dan terus berkembang dengan berbagai proyek ekspansi, antara lain proyek smelter tembaga, termasuk precious metal refinery, ekspansi kapasitas processing plant, serta seluruh fasilitas pendukungnya. Berkat kerja keras seluruh karyawan, maka kami berhasil mengelola tambang batu hijau dengan sangat baik. Segala capaian ini terwujud karena budaya yang terus kami pelihara. Tidak cepat puas dengan capaian hari ini untuk memperoleh hasil yang lebih baik di masa yang akan datang. Oleh karena itu, seluruh karyawan didorong untuk berpikir berani, menciptakan inovasi dan inisiatif yang menghasilkan nilai tambah. Dalam menjalankan bisnis dan operasionalnya, Aman selalu memperhatikan standar internasional pada pengelolaan perusahaan, prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan serta lingkungan yang juga merupakan hal yang sangat penting. Hal ini sesuai dengan visi kami yaitu untuk menjadi organisasi transformatif yang menciptakan warisan terbaik. Akhir kata, saya tidak panjang lebar, saya ingin menyampaikan apresiasi kami sebesar-besarnya untuk keluarga besar PT Aman Mineral International dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses ini. Semoga momen ini menjadi langkah awal yang lebih baik dan bisa membawa lingkungan dan bangsa Indonesia semakin maju. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Agus Projo Sasmito selaku Presiden Komisioner PT Aman Mineral International Tbk atas sambutannya. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati untuk memberikan gambaran nyata tentang karya Aman dalam mewujudkan warisan terbaik bagi bangsa Indonesia. Marilah bersama-sama kita saksikan video profil perusahaan berikut ini. Copper is essential to the green energy revolution, driving the shift from fossil fuels to electrification. As one of the largest copper mining companies in Indonesia, responsible production defines our operations. Aman holds the concession of world-class copper-gold resources, including the Batu Hijau mine and the future Ilang project,
which has one of the world's largest known undeveloped ore bodies. Aman has a fully integrated operation, exploration and development, ore mining, ore processing, and smelting in the near future. These operations are supported by a well-capitalized power generation infrastructure and transportation logistics. Since acquiring Batu Hijau in 2016, Aman has transformed the mine into one of the world's most efficient mining operations, simultaneously setting multiple global equipment productivity records. Aman's key to success is brave thinking, a mindset that encourages all employees to constantly re-examine techniques and procedures, to never coast on past achievements, and to push themselves beyond all bounds. Aman positions itself as a model for other mining companies, seeking to minimize the environmental impact of its activities. Our record-setting metal recovery rate also reduces mineral content in the tailings, thus minimizing impact on the environment. Aman's mineral processing activities are conducted without using environmentally harmful or toxic chemicals. Aman's commitment to sustainable mining practices can be seen from the 4 pillars that underpin the sustainability framework. Our active reclamation program, conducted in parallel to mining operations, affirms the company's commitment to sustainable mining practices. Aditama Trophies, the highest award presented by the government of Indonesia, recognize Aman's achievements in environmental management, including the rehabilitation program. The impressive record in productivity and environmental stewardship is matched by outstanding achievements in occupational health and safety. Our historical recordable injury frequency rate, the benchmark of workplace safety, is significantly lower than the industry average, as reported by the International Council on Mining and Metals. Within the next 2 to 3 years, Aman will continue its infrastructure development to support the growing business. Aman is developing a copper smelter and precious metals refinery facilities with state-of-the-art technology. The ore processing facility will be expanded to double the capacity. By 2024, Aman will be transitioning from coal to gas as the primary power source. In June 2022, Aman commissioned the largest ground-mounted solar PV power plant in Indonesia, with 26.8 megawatt peak capacity. With this solar power facility, Aman is reducing annual carbon dioxide emissions by 40,000 tons. And this is just the start. Aman strives to create a better future through innovation and growth. Our mission to advance people also applies to the neighboring communities. We have implemented numerous capacity development programs. The social impact mission is to leave a legacy of freedom, tolerance, progress, and prosperity in the neighboring communities that surround us. This is how we build a legacy of best. Ya, Bapak Ibu sekalian, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk PT Aman Mineral International Tbk. Seperti yang kita saksikan di video tadi, Aman telah berhasil meningkatkan produktivitas dan juga efisiensinya secara signifikan sehingga dapat memperpanjang usia tambang dan telah memulai berbagai proyek pengembangan hingga beberapa tahun ke depan.
Bapak Ibu sekalian adalah merupakan komitmen dari Aman untuk menyediakan komoditas untuk dunia secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dan Aman bersama-sama dengan komunitas memprioritaskan lingkungan serta masyarakat dengan tujuan akhir tentunya untuk menciptakan warisan terbaik bagi bangsa Indonesia. Dan semua yang dilakukan adalah upaya untuk maju bersama dalam menciptakan warisan bagi bangsa Indonesia dan juga tentunya bagi dunia. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya mohon memberikan tepuk tangan yang paling meriah kali ini untuk PT Aman Mineral International Tbk. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan segera melangkah ke acara selanjutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh penjamin pelaksana emisi efek dalam transaksi IPO PT Aman Mineral International Tbk. Untuk itu dengan hormat saya ingin mengundang ke atas panggung Bapak Primonanto Budi Atmojo dari PT Mandiri Sekuritas untuk dapat menyampaikan kata sambutannya. Kepada Pak Primonanto saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Selamat datang Bapak dan Ibu calon investor pada acara Investor Gathering penawaran umum perdana saham PT Aman Mineral International Tbk. Yang terhormat Bapak dan Ibu Komisaris dan Direksi PT Aman Mineral International Tbk. Yang terhormat Bapak dan Ibu pemegang saham PT Aman Mineral International Tbk. Dan tentunya yang terhormat para calon investor yang hadir hari ini dalam acara Investor Gathering. Sekali lagi puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam acara Investor Gathering ini dan juga atas kelancaran yang diberikan dalam proses sehingga kita telah mendapatkan pra-efektif dari OJK dan bisa memulai penawaran umum dari PT Aman Mineral International Tbk. Bapak dan Ibu undangan yang terhormat, pada kesempatan ini juga kami informasikan bahwa PT Aman Mineral International Tbk dengan ini berencana melakukan penawaran umum perdana saham sebanyak-banyaknya 7.287.520.000 saham biasa atas nama, atau sebanyak-banyaknya sebesar 10% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dari perseroan. Aman merupakan salah satu perusahaan tambang tembaga terbesar di Indonesia dan di dunia, di mana perseroan mengoperasikan tambang batu hijau dan elang yang merupakan tambang dengan cadangan setara tembaga kelima terbesar di dunia. Berdasarkan laporan dari EMC Consultant PT Ltd tertanggal 9 Mei 2023, reserve yang dikelola oleh Aman telah mencapai 2.239 metrik ton. Selain memiliki aset tambang yang terkemuka, Aman juga memiliki key management yang solid dan berpengalaman yang berdampak pada kinerja keuangan dan operasional perseroan. Efisiensi Aman dalam mengoperasikan tambangnya menjadikan Aman sebagai salah satu produsen koper terefisien di dunia. Dalam upaya menjaga pertumbuhan kinerja keuangan dan juga operasional, Aman selalu melakukan berbagai inovasi dan juga menerapkan beberapa strategi seperti optimalisasi operasi tambang batu hijau, investasi infrastruktur seperti smelter, ekspansi processing plant dan combined cycle power plant, serta juga memanfaatkan teknologi terkini dan juga yang tadi saya sampaikan berbagai macam inovasi lainnya. Lebih lanjut nanti untuk pemaparan yang lebih komprehensif mengenai company overview, key investment highlight, key strategy dan financial overview dari PT Aman Mineral International Tbk akan disampaikan oleh jajaran direksi yang akan diwakili oleh Bapak Alexander Ramli sebagai Direktur Utama, Bapak Arif Widiawan Sidarto sebagai Direktur Keuangan, dan juga Bapak Iridwan selaku Direktur Operasional.
Akhir kata saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada para calon investor yang telah meluangkan waktu hadir dalam acara investor gathering ini. Kami yakin setelah Bapak Ibu mendengarkan penjelasan dari manajemen, Bapak Ibu akan semakin yakin untuk berpartisipasi dalam penawaran umum perdana saham dari PT Aman Mineral International Tbk. Sekali lagi, kami yakin bahwa saham dari Aman sangat cocok untuk masuk sebagai salah satu saham dari portofolio Bapak dan Ibu. Terima kasih, selamat berinvestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Primonanto atas sambutannya. Kami persilakan kembali ke tempat duduk. Berikutnya kita akan masuk ke inti acara di mana jajaran direksi PT Aman Mineral International Tbk akan memberikan pemaparan mengenai perusahaan. Bapak Ibu sekalian, mari kita sambut jajaran direksi PT Aman Mineral International Tbk. Yang pertama saya persilakan Bapak Alexander Ramli selaku Presiden Director untuk naik ke panggung dan juga Bapak Arif Sidarto selaku Director of Finance serta Bapak Erwin Wan as Director of Operations. Thank you for the warm welcome for these gentlemen, ladies and gentlemen. Dan sekarang saya persilakan Pak Alexander Ramli untuk memulai paparannya. Silakan Pak. Terima kasih. Halo, selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan saya Alexander Ramli, Presiden dari Aman. Di sini mewakili seluruh tim Aman yang telah bekerja keras untuk membawa Aman ke titik ini. Semua dimulai di tahun 2015, di mana Pak Agus Projosasmito, almarhum Pak Arifin Panigoro, dengan saya sendiri mendirikan Aman. 18 bulan kemudian, Aman berhasil mengakuisisi konsesi tambang tembaga dan emas terbesar kedua di Indonesia, yaitu tambang batu hijau dan proyek elang. Sebelum akuisisi, tambang batu hijau dinilai sudah tidak ekonomis dan akan segera ditutup. Sejak akuisisi, Aman mengubah cara beroperasi sehingga jauh lebih efisien dan produktif. Didukung dengan tren harga komoditas yang positif, tambang batu hijau masih akan bisa terus beroperasi minimal sampai tahun 2030. Dan elang akan mulai beroperasi di tahun 2031 sampai 2046. Semuanya bisa terjadi karena orang-orang yang hebat di belakang Aman, yang sangat berpengalaman dan ahli di bidangnya. Mari kita berikan acknowledgement dan tepuk tangan untuk rekan-rekan yang ada di batu hijau dan elang. Tanpa kontribusi mereka, Aman tidak akan ada achievement hari ini. Operasional apa saja yang Aman lakukan? Pertama, exploration and development, yaitu mencari dan merencanakan potensi tambang mineral baru. Kedua, ore mining, yaitu menggali biji mineral yang bernilai ekonomis. Ketiga, ore processing, yaitu mengelola biji mineral yang telah digali menjadi konsentrat. Keempat, fasilitas pemurnian smelter di tahun 2024. Kami juga mengoperasikan seluruh fasilitas pendukung seperti power plant, port facilities, transportation facilities, warehouse, dan juga townsite. Aman adalah tambang tembaga dan emas terbesar kedua di Indonesia. Permintaan global komoditas tembaga akan terus meningkat. Hal ini disebabkan adanya gerakan dunia menuju transisi ke sustainable energy. Tembaga merupakan salah satu bahan baku utama yang digunakan untuk electric vehicles dan di jaringan transmisi listrik yang perlu diperbarui untuk transisi ke sustainable energy. Berdasarkan data Woodmac, lembaga riset global, produksi maksimal tembaga akan mencapai titik puncak di tahun 2025. Setelah itu, produksi tembaga akan mengalami penurunan karena penipisan dan penurunan grade biji tembaga di dunia. Dinamika supply and demand ini dapat mendorong harga tembaga di pasar dunia ke arah positif. Dinamika ini juga yang menjadi fundamental yang kuat dari bisnis
Aman. Sebagai salah satu produsen tembaga besar di dunia, bagaimana posisi Aman dibandingkan berbagai produsen tembaga lain di dunia? Secara steady state, tambang batu hijau adalah produsen tembaga single mine terbesar, top 5 di dunia. Setelah processing plant expansion selesai di tahun 2024. Aman memproduksi sekitar 1% dari total supply dunia, sementara Grasberg, tambang terbesar di dunia, memproduksi sekitar 3-4% dari supply dunia. Grafik dari Woodmac ini menunjukkan perbandingan cadangan setara tembaga atau copper equivalent yang dimiliki oleh Aman. Jika dibandingkan dengan cadangan tambang lain, kombinasi JORC Reserve batu hijau dan elang berada di posisi kelima di dunia. Total reserve copper equivalent Aman mencapai 15 juta ton, lebih besar dibanding Oyu Tolgoi atau Turquoise Hill, dan juga porsi Freeport-McMoRan di tambang Grasberg. Aman juga memiliki keunggulan lain, yaitu biaya produksi yang rendah yang terlihat dari C1 cash cost. C1 cash cost adalah biaya diperlukan untuk menambang, memproses, sampai mengirim konsentrat tembaga ke pasar, dikurangi kredit dari byproduct, yaitu emas dan perak. Grafik Woodmac menunjukkan C1 cash cost Aman paling rendah dibandingkan perusahaan tambang tembaga lain. Kenapa biaya ini bisa rendah? Karena tambang batu hijau memiliki kekayaan alam yang berlimpah dengan posisi mineral yang berada di permukaan, sehingga biaya ekstraksinya cukup rendah. Aman mengontrol sepenuhnya seluruh infrastruktur batu hijau. Kami memiliki juga dan menjalankan seluruh fasilitas seperti processing plant, power plant, port logistics, dan warehouse. Aman juga memiliki fasilitas DSTP, yaitu penempatan tailings di dasar laut yang dekat dengan tambang batu hijau. Kami dapat secara aman menempatkan tailings dengan dampak lingkungan yang rendah. Kami telah melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan efisiensi secara signifikan sejak 2016. Biaya penambangan pada tahun 2016 di angka $3.65 per ton. Saat ini biaya penambangan di angka $2.24 per ton. Padahal biaya input raw material naik signifikan sejak tahun 2016 hingga saat ini. Contohnya, biaya energi di tahun 2016 sekitar 5 sen per kilowatt hour. Pada saat ini di angka 12 sen per kilowatt hour. Biaya diesel, baja, dan lain-lainnya juga meningkat tajam. Jadi, tanpa peningkatan efisiensi dan produktivitas, maka mining cost dapat mencapai $6 per ton. Dengan angka $2.24 per ton, Aman menghemat sekitar 60% dari biaya penambangan. Bagaimana kita bisa mencapai angka ini? Saya persilakan Erwin Wen, Direktur Operasional Aman, untuk menjelaskannya. Thank you, Pak Alex. Please excuse me as I would like to continue the presentation in English. So a lot of investors and other miners ask us, how do we achieve these efficiencies, low costs, and sit at the bottom of the cost curve globally? When we first started to operate this mine in 2016, there were 4 main areas we focused on improving: workplace optimization, operational efficiencies, supply chain management, and capital projects. Some of the operation highlights over the last 6 years will be shown in the following slides. The first item, 59% improvement in shovel productivities. Both Newmont before us and other large copper and gold miners use the same shovels as us, with average productivities at 4,500 tonne per hour. We average 7,000 tonne per hour across all of our 5 shovels
consistently over the last 4 years. If you can imagine, these shovels are as tall as a 4-level office building with a bucket capacity of 100 ton, which means per scoop, it can carry 50 cars. 59% improvement is a huge contributor to our bottom line. When other mining companies see these statistics registered in the OEM's global database, they often ask, who is Aman Mineral from Indonesia? And why do they always sit at the top of the shovel productivity charts? The next item, 27% improvement in truck productivities means measured against history, if we required 10 trucks to do a certain job, we can now do the same job with just 7 trucks. Straight up, we've reduced greenhouse gas emissions from trucks by 30%, and trucking costs are usually the highest cost contributor to total mining costs. Shift change time from 45 minutes down to 6 minutes. Almost 40 minutes per shift we save means in a calendar year we can work an additional 20 days compared to most other miners. Completely in-housing all equipment rebuilds at our site. So at Batu Hijau, we have built new infrastructure to remanufacture, strip down, and reassemble complete equipment and component rebuilds. One example is our CAT 793 trucks, which we rebuild from scratch with certification warranty from Caterpillar and operates the same as a brand new truck. Bear in mind, a brand new truck costs approximately $6 million US. Our rebuilt trucks start from $2.5 million. So from a capital investment perspective on mobile equipment, we moved to the mining phase at almost 1/3 of the cost of other miners. Just to highlight how much this impacts our business, we have 134 of these trucks. This next slide is about our process plant's improvements. So for the same type and grade of ore that we feed into our process plant, we can recover up to 12% more metal. That's 12% more copper, more gold, more silver, compared to what was done historically. If Phase 7 and Phase 8 at Batu Hijau is estimated to generate about $30 billion US worth of revenue, 12% more metal just simply means 12% more revenue for almost no additional costs. This large increase in revenue through the process plant's improved recoveries is another huge contributor to pushing us to the bottom of the global cash costs. Another question we're often asked, with all these low cost and high efficiencies, how about your safety performance? An efficient operation is a safe operation. Because for us to be efficient, our equipment needs to be working in large open spaces, no congestions, haul roads are graded, smooth, well maintained. We adhere to short and long-term mine plans, workplace training, correct rosters, fatigue management are all in place. This makes an efficient operation and a safe operation. In this chart, we compare ourselves to the publicly available global ICMM TRIFR rates of all the large global miners. TRIFR stands for Total Recordable Injury Frequency Rate. As you can see on the chart, we are one of the safest mines in the world and about 1/3 of the average global ICMM TRIFR rate. Against historical performance, our TRIFR rate is about half and continues to trend downwards year on year. All our achievements have contributed to solid financial performance for the past few years and many years to come. I would like to invite our Finance Director, Pak Arif Sidarto, to explain further about our financial performance. Terima kasih
Pak Erwin. Aman berkomitmen untuk terus meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Oleh karena itu, kami menerapkan kebijakan keuangan dan sistem manajemen risiko yang kokoh atau robust untuk mendukung operasional dan peluang pertumbuhan. Dalam segala hal, Aman berupaya untuk memaksimalkan cash flow dan net present value sambil menekan risiko. Mulai tahun 2022, cash flow dan profit Aman solid dan sustainable jika tidak terganggu dengan faktor-faktor eksternal seperti cuaca buruk atau resesi global. Aman selalu memantau risiko dengan teliti. Contohnya, untuk mengatasi volatility harga tembaga, kami telah menjadi salah satu produsen dengan biaya terendah di dunia yang bisa terlihat dari C1 cash cost. 100% pendanaan kami dalam dolar. Karena itu adalah menjadi natural hedge untuk hutang dolar kami. Jadwal pembayaran hutang terdistribusi dengan baik dan rasio leverage kami rendah. Tidak pernah terjadi piutang tak tertagih atau customer bad debt karena pelanggan kami adalah perusahaan-perusahaan terkemuka di dunia. Terkait pendanaan, kami didukung oleh bank-bank terbesar di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Eropa yang dapat kami andalkan. Dengan IPO ini, kami juga memperluas sumber pendanaan dengan membuka akses ke capital market. Sekarang saya akan membahas hasil keuangan kami. Saat ini kami memproduksi satu produk, yaitu konsentrat tembaga yang mengandung tembaga dan emas dan perak sebagai byproduct. Ada dua pendorong utama bisnis kami, yaitu harga logam dan volume penjualan logam. Selama 3 tahun terakhir, hasil keuangan kami meningkat secara signifikan karena kami bertransisi dari waste removal fase 7 di tahun 2021 dan sebelumnya ke masa penambangan high grade fresh ore dari fase 7 yang dimulai di tahun 2022. Akibatnya, hasil keuangan sebelum tahun 2022 tidak mewakili kinerja kami di masa mendatang. Jika dilihat di belakang saya, volume penjualan tembaga tahun 2022 meningkat sebesar 98% year on year, di mana Aman menjual 451 juta pon tembaga. Demikian pula volume penjualan emas tahun 2022 meningkat sebesar 361% year on year ke 704.000 ons emas. Karena peningkatan tajam dalam volume penjualan logam, total penjualan selama tahun 2022 tumbuh sebesar 118% menjadi 2,8 miliar dolar. EBITDA tahun 2022 meningkat sebesar 143% menjadi lebih dari 1,7 miliar dolar dengan margin EBITDA yang sehat sebesar 61%. Di tahun yang sama, laba bersih meningkat 242% menjadi 1,1 miliar dolar dengan margin laba bersih sebesar 39%. Neraca kami kuat. Per Februari 2023, cash dan setara cash adalah 858 juta dolar. Utang bersih adalah 939 juta dolar dan ekuitas adalah 3,8 miliar dolar. Rasio net debt to EBITDA adalah 0,52 kali. Di ujung sebelah kiri saya, Anda dapat melihat profil OPEX dan CAPEX kami. Di tahun 2021, pengeluaran operasional atau OPEX berada di kisaran 900 juta dolar. Namun, OPEX tahun 2022 meningkat ke 1,2 miliar dolar
Seiring pengembangan PIT fase 8 dan inflasi global atas harga-harga bahan input seperti diesel, bahan peledak, dan spare part. Maintenance capex kami relatif rendah, sekitar 130 sampai 150 juta dolar per tahun. Melihat timeline produksi aman, kami terus berproduksi dari batu hijau hingga tahun 2030. Setelah itu, produksi dari elang akan mulai pada tahun 2031. Ini mengasumsikan tidak ada perpanjangan lebih lanjut dari batu hijau. Terakhir, kami memiliki 3 investasi modal utama yang berjalan hingga 2024. Pertama, kami sedang membangun smelter yang 100% kita miliki dan yang sudah mendapat project financing. Porsi belanja modal murni untuk smelter adalah sekitar 1 miliar dolar. Kedua, kami memperluas processing plant untuk meningkatkan kapasitasnya 2 kali lipat menjadi 250.000 ton per hari. Total biaya proyek adalah 1,6 miliar dolar. Ketiga, kami sedang membangun pembangkit listrik tenaga gas dan uap dengan kapasitas 450 megawatt dengan biaya 440 juta dolar yang juga dimiliki 100% oleh Aman. Demikian presentasi saya kembalikan kepada Pak Alex. Terima kasih Pak Arif. Cara Aman menjalankan operasional dengan prinsip ESG, kami akan berdiskusi saat ini sekarang. Visi kami adalah menciptakan warisan terbaik bagi generasi yang akan datang. Karena itu kami memastikan bahwa operasi kami berjalan dengan standar yang tinggi dalam hal lingkungan, sosial, dan juga governance. Kami menyusun sustainability framework yang terdiri dari 4 pilar, antara lain memajukan sumber daya manusia yang berarti memajukan karyawan kami dan juga masyarakat sekitar tambang. Kedua, melestarikan lingkungan. Ketiga, mengelola sumber daya. Keempat, menjaga standar etika yang tinggi. Salah satu achievement kami adalah operasional solar PV terbesar di Indonesia sejak tahun 2022. Kapasitasnya 26 megawatt dan dapat mengurangi emisi karbon hingga 40.000 ton per tahun. Transisi energi juga akan terus kita lakukan dengan peralihan ke pembangkit listrik tenaga gas dan uap dan berbagai program CSR yang kami lakukan juga fokus pada sustainability. Aman membuat program pendidikan vokasi sehingga generasi muda siap bersaing dan memajukan ekonomi daerah. Inilah yang terus berusaha kami capai. Empowered people, flourishing communities, sustainable world. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk manajemen presentation. Terima kasih jajaran direksi PT Aman Mineral Internasional Tbk untuk paparannya. Dan berbagai capaian produktivitas Aman juga diimbangi dengan kinerja kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, serta manajemen lingkungan dan sosial masyarakat yang baik. Kinerja itu menjadi landasan yang kokoh bagi Aman untuk melangkah menjadi perusahaan publik. Bapak Ibu yang kami hormati, Aman terus berkomitmen untuk menyediakan komoditas untuk dunia secara bertanggung jawab dan berkelanjutan melalui keunggulan operasional.
Aman mendorong seluruh karyawan dan mitra bisnis untuk berpikir berani dan bertindak dengan niat untuk menciptakan warisan terbaik. Aman juga berkembang bersama dengan komunitas memprioritaskan lingkungan dan masyarakat. Untuk itu mari kita saksikan persembahan Aman dalam menciptakan warisan terbaik. Long a symbol denoting modest value, copper has become a prized commodity as the world transitions from fossil fuels to sustainable forms of energy, powering vehicles on land, sea, and air. But this green revolution does not fulfill the promise of a better world unless copper itself is green. Aman stands at the forefront of sustainable and responsible copper mining. The owner and operator of Batu Hijau, Indonesia's second-largest copper and gold mine, Aman strives to be as green as the surrounding tropical rainforest. In all aspects of mining and processing, environmental impact is minimized or eliminated entirely. No toxic chemicals are used at any stage of the production chain. The tailings is discharged into a submarine canyon, while sea life flourishes only meters away. Throughout the operation, Aman is phasing out fossil fuels in favor of electricity from low carbon or renewable resources. A combined cycle gas turbine is replacing the existing coal-fired power plant. A 26-peak megawatt solar power array exceeds performance projections. Offshore wind turbines will soon turn the warm tropical breezes into usable energy. The Aman commitment to sustainability extends far beyond the mine site. Concurrent reclamation of pit slopes and reforestation of hills and shorelines with both natural and commercial species safeguard the local environment while providing economic opportunity. As the green revolution transforms the global economy, Aman will help fulfill a soaring demand for copper, while creating a legacy of best for the region, nation, and world. Bapak Ibu sekalian, mari kita berikan tepuk tangan untuk PT Aman Mineral International Tbk. Terima kasih. Aman tidak berhenti untuk terus memberikan yang terbaik seiring dengan transisi dunia menuju energi berkelanjutan. Dengan berdiri di garis terdepan menerapkan pertambangan tembaga yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Aman terus berperan penting dalam memenuhi permintaan tembaga yang terus meningkat seraya menciptakan warisan terbaik bagi daerah, bangsa, dan dunia. Aman empowers people while enabling the development of flourishing communities. It also drives transition towards more sustainable world, hence creating a legacy of best. Melanjutkan rangkaian acara hari ini, saya hendak mengundang perwakilan dari Joint Lead Underwriter yang akan memberikan penjelasan mengenai offering summary. Kepada Bapak Rick Fisher dari CLSA Sekuritas Indonesia, saya persilakan untuk naik ke atas panggung. Bapak Ibu mohon sambutannya untuk Bapak Rick Fisher. Terima kasih. Thank you very much. On behalf of the company and the management and the joint lead underwriters, I'd like to present a summary of the offering structure, the indicative timeline, as well as the share price range. The issuer is PT Aman Mineral International Tbk. The offering structure will be issuing up to 7,287,520,000 new shares,
representing up to 10% of the enlarged capital. There will be an MSOP of up to 600,336,000 shares, representing up to 0.83% of the enlarged share capital post-IPO. The shares will have a nominal value of 125 rupiah. The distribution format will be under a domestic IPO offering, as well as an international Reg S and 144A structure. The use of proceeds will be a combination of CapEx, refinancing, and working capital on issuer and subsidiary levels. The listing venue will be on the Indonesian Stock Exchange. The key transaction parties. The joint lead underwriters are BNI Sekuritas Indonesia, PT CLSA Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Securities Indonesia, and PT Mandiri Sekuritas. The legal counsel is Hiswara Bunjamin and Tanjung. The independent auditor is KAP Morwati Sensi Idris, a member of the More Global Network. The notary is Jose Dima Satria, and the share registrar is PT Datindo. The indicative timeline. The pre-effective was issued by OJK 29th of May, 2003. The public expose today, the 31st of May. The book building period will take place from today, the 31st of May, until the 16th of June. OJK effective statement is expected on the 26th of June, and the public offering period will take place from 28th of June to the 3rd of July, following which allotment will be the 3rd of July, the share distribution on the 4th of July, and then the listing on the IDX of 5th of July. Finally, the price range will be rupiah 1,650 to rupiah 1,775 per share. Thank you. Terima kasih kepada Bapak Rick Fisher. Thank you very much Mr. Rick Fisher atas offering summary-nya. Dan sementara saya mengundang jajaran direksi PT Aman Mineral International Tbk untuk masuk ke dalam sesi tanya jawab. I would like to invite Mr. Navin Chandralal as Director of Business Commercial of PT Aman Mineral International Tbk to please come upstage and join the Q&A session. Baik, pada kesempatan kali ini anggota Board of Directors lain, Bapak David Gibbs, Director of Strategic Planning, berhalangan hadir. Saya turut mengundang Bapak Agung Prabowo dari BNI Sekuritas untuk naik ke panggung dan memandu sesi tanya jawab sebagai moderator. Ya. Selamat siang. Yang terhormat hadirin yang berbahagia, izinkan saya untuk memandu acara tanya jawab di 15 menit ke depan. Di sesi ini saya akan membagi menjadi dua bagian. Bagian pertama 2 pertanyaan, kemudian bagian kedua 2-3 pertanyaan tergantung dari waktu. Jadi nanti Pak Alex juga akan membantu saya untuk memoderasi siapa yang akan menjawab dari perusahaan. Kita buka untuk pertanyaan pertama. Silakan dari para hadirin. Yang dari belakang silakan. Bisa disebutkan nama dan juga pertanyaan langsung.
Thank you for your presentation. My name is Ezra. We've heard that you're one of the largest copper mines with efficient operation, great financial performance, and your commitment towards ESG. Above all that, what would you highlight, or what's the main factor that makes Aman different than other companies? What makes Aman a must-have stock in our portfolio? Thank you. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi Pak Alex, silakan. Yang ada yang lain mungkin. Ibu yang di depan, silakan. Thank you, management, for the very great presentation. I'd like to, probably not all of us understand about copper market precisely. Would you mind to give a little bit more color in terms of the copper industry? For example, what do you think the key factor affecting the future copper price? What do you think the demand going to be coming from for the next 5 years? And who will be the biggest supplier from your point of view? Thank you so much. Silakan Pak Alex. Thank you, Pak. Thank you, Pak Agung. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama, I'll answer in English. The first question was why, above all those factors that you've stated, we are one of the most efficient, largest, lowest costs. Why should you invest in us? I think you're pretty greedy. I think when we list on the IDX, we will be one of the largest, if not the largest, mining companies in Indonesia. Without listing on the IDX, we are also one of the largest mining companies in Indonesia. I think in the foreseeable future, with all the mining companies that are available in Indonesia and those that are preparing themselves for listing, you will not see another company like Aman being listed on the IDX. That's number one. Number two, we have a world-class deposit that few other companies in the world have, not just Indonesia. Our deposits are very, very high quality commercially. We have a very long reserve life, up to 2050. We are one of the lowest, if not the lowest cost producer of copper in the world between now and 2050. We have operations that are probably among the most efficient in the world, not just in Indonesia, but globally. We hold many world records for efficiency and productivity KPIs for all equipment that we operate. We have a management team that have been with us since inception. We've had zero turnover at the senior management team. Our social impact program is also award-winning. We do employee surveys every year, and we consistently rank among one of the world's most favorable companies to work for, according to Mercer. So our employee satisfaction ranks among the top globally. Among all these other factors, we will have a huge market cap as compared to other Indonesian listed companies. We probably will have good liquidity, hopefully, in the market, and hopefully in not a too distant future, the indexes will also consider us for inclusion. So anybody who's going to be investing in Indonesia, especially in the resource space, will have to look at us. Yeah, Pak Alex, the second question was with regards to the copper industry, the key factors, the supply, etc. Yeah, so I think the key dynamics, I'll also pass it to Naveen. Naveen is our director of, the director is in charge of sales and marketing. I think everyone acknowledges that the copper market has very positive dynamics because of the imbalances or coming imbalances in supply and demand. The demand continues to increase year on year, driven by electrification, the transition from gas-powered vehicles to electric vehicles, the renewal of infrastructure that is needed to accommodate the fluctuations created by sustainable energy production, the renewal of infrastructure in the US, the continued urbanization globally, all will require significant amounts of copper. On the other hand, the supply of copper is very limited.
And as we have seen, and has been acknowledged by all of the producers, traders, market analysts globally in terms of copper, demand at the current prices, production prices, is set to peak in 2025. So something has to give in 2025. Either we find more copper production, or demand has to settle down. As you know, copper is not like coal, it's not like nickel. It actually has very, very high barriers to entry. It requires years of development before a mine can come into production, typically between 5 and 10 years. It requires billions of dollars for us to develop a copper mine, not just tens of millions of hundreds of millions of dollars. And especially now in Indonesia, where there are additional requirements for us to smelt the products in country. So that increases the capital requirements for anybody who is looking to start up a mine. So globally as well, if you look at the resource space, licenses are also much more difficult to come by because of ESG, more stringent ESG requirements. So we don't expect that there'll be many, many more copper mines coming on stream to produce to satiate the demand. So with a continued imbalance between supply and demand, I think the dynamics for copper prices will remain positive, especially in 2025 when we expect a significant shortage between supply and demand. And I'll pass it to Naveen to briefly elaborate on his views on the copper market. Thank you, Alex. Just I echo Alex's view on this. As you know, the current global primary production of copper is around 22 million tons, and we produce close to 1% of the copper in the world, of the primary copper. As per many analyst informations or the research work, by 2030, we are short by 5 to 7 million tons. That means worldwide, we need to increase 25% additional primary copper production from all different mines. And as you know, as everybody, as analysts, bankers, we all are nervous how to supply enough copper to the world to sustain the world requirement. As you know, growth is coming from the 4 major sectors: rapid urbanization, the decarbonization, renewable energy story, and electric mobility. All 4 of them are priority sector for every country in the world. The 7 million tons by 2030 or 15 million tons by 2040 cannot come from the current productions. And the new productions, as Alex mentioned, are coming from the geopolitical disturbed areas, some of them from Africa, some of them from the Southern Americas. So there is no reason in this current circumstances where the demand outpaces the supply, and there is no long-term visibility of any large copper resources to come on play to supply to the world growing demand. There's no reason for copper prices not to go up, continue to go higher and higher. Just not in 2025, going forward in long term. Without copper, there is nothing we can do. You know, we are sitting in the room, we are talking to you on this microphone. Without copper, it's not possible. Everyone wants to change their car to become electric vehicle. How it is possible? We need, 2 to 4 times higher copper than the ICE engines. How to change all the coal-fired power plant to become renewable wind require 4 to 8 times more copper, where we are going to supply. So there's no reason for copper prices not to sustain high. Otherwise, we as a producer of the global copper in the world, we can't manage to produce enough copper at the higher price to sustain this particular demand. Thank you. Yeah, the other reason why copper dynamics is positive in terms of pricing is that all future production capacity that is slated to come online for copper production is at production cost that is much, much higher than production cost that we are seeing today. Batu Hijau and Ilang being among the lowest cost producers of copper in the world will benefit from it. Just a decade ago, we are seeing copper production costs hovering at about $1.50 per pound on average. Now we're looking at copper production ranging between $2.50 and $3.50 per pound. And to supply and satiate the future demand, we are seeing
copper projects that have costs up to $5 per pound coming on stream or being planned to be developed. So with all these increases in copper production costs, there is the probability of copper prices sinking to levels that we have seen in the past several years is in my view, is very, very low. Well, thank you, Pak Alex, Pak Nevin. Very comprehensive. So hopefully that gives us a lot of confidence. Saya masuk ke bagian kedua dari sesi ini. Oh, yang sebelah sana dulu. Oke, boleh. Thank you, Pak, for your presentation, and I'd like to say congratulations juga, Pak, untuk for your public expose today for you and your team. I've got a part question regarding your capex. Can you elaborate more about your capital expenditure plan for your expansion project and also for Elang Mine project? And I'd like to ask about also about ESG. Can you elaborate more about your commitment on environmental sustainability and also your support for Indonesia energy transition? I think that's all, but thank you. Okay, 2 questions, Pak Alex. Maybe you can. Okay, I'll touch a bit on CapEx. I think in the prospectus and also in the presentation, we've already discussed the CapEx. The immediately visible CapEx that we're spending on include the smelter, which will cost $1 billion in hard CapEx. To support the smelter operations, we're also building a new power generation facility, a 450 megawatt gas-fired combined cycle power plant, which will cost us about $500 million. To support the increase in concentrates that we need to produce in order to supply, fully utilize and supply the smelter that we're building, we are expanding the processing plant that we have today. Today we have process plant capacity of 120,000 tons per day. In 2024, we will we'll complete the expansion of the process plant, and we will have a processing capacity of 250,000 tons per day. So that's more than double. And a new process plant will cost us about $1.6 billion. So that is going to cost us much more than the smelter. So, and in order for us to sustain the gas supply, we're also building an LNG facility that will cost us about $250 million. In addition to that, we will be looking at Elang CapEx, but Elang CapEx won't probably be, we won't probably commence Elang CapEx until 2027 or 2028. And the current estimation for Elang CapEx is between $2 and $3 billion. So that, all that compared to the cash flow generation capability of Aman from its production, we probably will not require any additional debt or equity to finance any Elang CapEx in the future. Our sustaining CapEx is also very low compared to our cash flow generation potential. Sustaining CapEx hovers between $130 and $150 million for a company of our size. So it's actually pretty minimal. Thanks, Pak Alex. I think given time, I think one more questions on your commitment to ESG. I think you mentioned about that in your presentation before. Yeah, thank you. And ESG is something that's very important to not just us, but to all companies looking to do business in a sustainable way, to investors, to consumers as well, who are becoming much more conscious of how our consumption habits actually are affecting our environment and how we can sustain life on Earth for much longer. We are also committed to operating our company in the most sustainable way possible, which is why we're exploring all sorts of new initiatives that will allow us to produce copper, not just at the lowest lowest cost possible, as efficiently as possible, but also with the lowest environmental impact possible. As an example, we are doing studies where we're looking for possibilities of building out more sustainable energy sources. For example, we have a 26 megawatt solar-fired power plant today. We're looking to increase that solar power generation capacity significantly over the next several years. We're also doing a study on wind power that will supply a meaningful amount of energy for us to produce our copper in the future. And we're trying to target as much as possible a move from fossil fuels into sustainable energy in the next several years. So that's one of the commitments we have to environment. In terms of social impact as well, we have
reinvigorated the social impact programs that we inherited from Newmont and Sumitomo. We've relooked at all the programs. We've restructured it. What we are focused on are two things. One is the empowerment of the people in the community around us. The way we do it is by looking at the amount of money that we spend versus the impact on the people that it has. So the metrics that we look at is how many people would our social impact program affect, and how significantly will these people be impacted. So we're not doing our social impact program just to meet regulatory requirements like many other companies here. The social impact program is something that's very, very important to us. And I personally spend a lot of time on our social impact program. Worker welfare as well is something that we focus on. We have a revitalization program that is ongoing as well for the Batu Hijau town site. We have revitalized the town site, the camp quarters. We're building a new international school that will compete with GIS in terms of educational and sporting facilities and standards. So all these things are to benefit our employees. And as you know, an annual Mercer survey actually shows us our worker satisfaction ranks globally among one of the highest in the world. Thank you, Pak Alex. Indeed, ESG is very important, but unfortunately today, I think the time is up. So I think this is going to be the end of the presentation. Please do look into the prospectus and offering circular to get more information about the company. Thank you. Baik, terima kasih kepada Bapak moderator, Bapak Ibu yang saya hormati. Dengan demikian sesi tanya jawab sudah berakhir dan saya mempersilakan kepada jajaran direksi dan juga moderator untuk kembali ke tempat duduk yang telah tersedia. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk jajaran direksi PT Aman Mineral International Tbk. Baik, seperti kita tahu hari ini adalah tonggak sejarah baru bagi perjalanan PT Aman Mineral International Tbk. Dan kini kita telah sampai di penghujung acara siang hari ini. Kami berharap semoga apa yang sudah disampaikan oleh Direksi Perseroan dan juga penjamin pelaksana emisi efek dapat memberikan informasi yang berguna bagi Anda semua. Mewakili keluarga besar PT Aman Mineral International Tbk, terima kasih atas kesediaan waktu Bapak dan Ibu yang telah hadir dan menjadi bagian dari perjalanan baru PT Aman Mineral International Tbk. Sebagai informasi dan juga reminder, saya informasikan Bapak Ibu dapat menukarkan voucher souvenirnya di meja registrasi yang juga berada di area foyer. Akhir kata saya Frida Litwina pamit undur diri, sampai jumpa dan mudah-mudahan dapat bertemu kembali dengan Bapak Ibu sekalian di acara lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara, saya hendak mengundang rekan-rekan media untuk berkumpul di depan panggung. Kita akan segera melakukan sesi foto bersama jajaran direksi PT Aman Mineral International Tbk dan penjamin pelaksana emisi efek. Untuk itu kami undang jajaran direksi PT Aman Mineral International Tbk, Pak Alexander Ramli selaku Presiden Director, Pak Arif Sidarto juga selaku Director of Finance, Mr. David Gibbs as Director of Strategic Planning, Mr. Erwin Wan as Director of Operations, serta Dr. Navin Chandralal as Director of Business Commercial. Kami juga undang penjamin pelaksana emisi efek pada transaksi IPO PT Aman Mineral International Tbk ini. Dari PT BNI Sekuritas, saya undang Pak Agung Prabowo untuk hadir juga bersama-sama melakukan foto bersama. Baik, mungkin setelah jajaran direksi ya. Saya minta bersiap-siap kepada para penjamin pelaksana emisi efek untuk juga join photo session setelah pengambilan gambar Dewan Direksi.
Baik, kalau sudah cukup pengambilan gambar dari Dewan Direksi, saya minta kepada penjamin pelaksana emisi efek juga turut bergabung. Dari BNI Sekuritas, Pak Agung Prabowo. Dari PT CLSA Sekuritas Indonesia, Bapak Rick Fisher. Dari PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, Pak Ray Aditya Laksana. Dan juga dari PT Mandiri Sekuritas, Pak Primonanto Budi Atmojo. Ya, apakah sudah cukup rekan-rekan media? Sudah? Baik. Oke, kepada para penjamin pelaksana emisi efek boleh balik ke tempat duduknya. Sekali lagi diberikan kesempatan kepada media untuk mengambil gambar Dewan Direksi. Baik, terima kasih Bapak-Bapak dan juga kepada rekan-rekan media yang sudah mengabadikan momen bersejarah ini. Kami ucapkan terima kasih. Saham kepada publik. Pada sesi ini, jajaran Direksi Aman akan berbagi informasi mengenai rencana penawaran saham tersebut, serta memberikan gambaran lebih dalam lagi mengenai bisnis dan operasional Aman, serta perannya dalam mendukung suplai komoditas tembaga di dunia. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, terlebih dahulu akan saya perkenalkan jajaran Direksi PT Aman Mineral International Tbk yang telah hadir di tengah kita semua. Bapak Alexander Ramli selaku President Director, Bapak Arif Sidarto selaku Director of Finance, Bapak Erwin Wan selaku Director of Operations, Bapak Navin Chandralal selaku Director of Business Commercial. Dan dalam transaksi IPO ini Aman juga telah menunjuk penjamin pelaksana emisi efek yaitu PT BNI Sekuritas, PT CLSA Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, serta PT Mandiri Sekuritas. Rekan-rekan media sekalian, Aman merupakan perusahaan tambang tembaga dan emas terbesar kedua di Indonesia yang mengoperasikan tambang batu hijau di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Aman senantiasa menjalankan bisnis dan operasinya dengan berpedoman pada standar internasional terkait tata kelola perusahaan, prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan. Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita saksikan tadi di dalam video, Aman telah berhasil meningkatkan produktivitasnya dan efisiensinya secara signifikan. Sehingga kemudian dapat memperpanjang usia tambang dan telah memulai berbagai proyek pengembangan hingga beberapa tahun ke depan. Semua yang dilakukan oleh Aman tersebut adalah upaya untuk maju bersama dalam menciptakan warisan terbaik bagi Indonesia dan juga dunia. Kita akan segera memasuki sesi tanya jawab, namun sebelumnya akan disampaikan offering summary dan setelah selesai offering summary saya akan mengundang jajaran direksi untuk kembali naik ke atas panggung dan memasuki sesi Q&A. Untuk itu dengan hormat saya ingin mengundang ke atas panggung Bapak Ray Aditya Laksana dari DBS Vickers Sekuritas untuk dapat menyampaikan offering summary-nya. Bapak Ibu sekalian tepuk tangan untuk Pak Ray Aditya Laksana. Terima kasih.
Ya, baik. Selamat siang rekan-rekan media. Izinkan saya menyampaikan offering summary dari IPO PT Aman Mineral International Tbk. Ya. Dari issuer adalah PT Aman Mineral International Tbk dengan offering structure issuing up to 7.287.520.000 lembar saham new shares representing up to 10% of enlarged capital post IPO. Penawaran ini juga memiliki MSOP up to 602.336.000 atau representing 0,83% dari enlarged capital. Distribution format mengikuti domestic offering dan juga international offering menggunakan format Reg S dan 144A. Use of proceeds adalah kombinasi untuk capital expenditure, refinancing, dan juga working capital pada level issuer dan juga subsidiary. Listing venue pada main board dari Indonesia Stock Exchange. Key transaction parties. Dari joint lead underwriter, ada PT BNI Sekuritas, PT CLSA Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, dan PT Mandiri Sekuritas. Legal Counsel, Hiswara Bujamin dan Tanjung. Independent Auditor, KAP Mirawati Sensi Idris, yang merupakan member dari Moore Global Network. Notaris adalah Kantor Notaris Jose Dima Satria, dan share register PT Datindo Entricom. Berikut adalah indikatif timetable dari proses IPO ini. Pre-effective statement dari OJK diperoleh pada tanggal 29 Mei. Public expose dan investor gathering kita lakukan sekarang 31 Mei. Book building period dimulai hari ini 31 Mei sampai dengan 16 Juni. Effective statement dari OJK diharapkan diperoleh pada tanggal 26 Juni. Offering period 28 Juni sampai dengan 3 Juli, allotment pada tanggal 3 Juli, share distribution di tanggal 4 Juli, dan listing pada IDX di tanggal 5 Juli. Untuk kisaran penawaran harga pada IPO ini adalah Rp1.650 sampai dengan Rp1.775 per lembar saham. Demikian offering structure. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ray Aditya Laksana. Saya mohon tetap di atas panggung karena kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Untuk itu saya akan mengundang jajaran direksi dari PT Aman Mineral International Tbk untuk naik ke panggung. Saya minta Pak Alexander Ramli selaku Presiden Director, kemudian Bapak Arif Sidarto selaku Director of Finance, Bapak Irwin Wan selaku Director of Operation, serta Bapak Navin Chandralal selaku Director of Business Commercials, dan tentunya Pak David Gibbs selaku Director of Strategic Planning, namun beliau berhalangan hadir pada hari ini. Inilah seluruh jajaran direksi yang akan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan media, dan saya akan mempersilahkan kepada moderator Bapak Ray Aditya Laksana dari DBS Vickers untuk memulai sesi tanya jawab ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Untuk sesi tanya jawab kita akan buka menjadi 2 sesi. Ya, sesi pertama 2 pertanyaan, sesi kedua antara 1 sampai dengan 2 pertanyaan. Kita lihat kondisi waktu apabila memungkinkan. Bagi penanya harap menyampaikan nama dan juga institusi yang Anda wakili. Baik, untuk pertanyaan pertama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Dudi Rahman dari duniaenergi.com dan majalah Dunia Energi. Saya tahu pertama kali tambang batu hijau itu tahun 2006 Pak Ramli ya. Jadi hampir 17 tahun dan saat ini dikelola oleh Aman Mineral Nusa Tenggara, salah satu anak usaha dari Aman Mineral Internasional. Kegiatan penambangan batu hijau yang saya lihat selama 17 tahun itu sangat prudent terhadap aspek HSSE. Jadi aspek kesehatan, keselamatan, dan keamanan, dan juga environment menjadi perhatian manajemen Aman untuk kegiatan penambangan di batu hijau. Yang menarik dari Aman tadi seperti dikatakan oleh Pak Ramli itu terkait dengan
akan selesainya kegiatan operasi Batu Hijau di 2030 dan kemudian dilanjutkan oleh tambang di Blok Elang dari 2031 sampai 2046 kalau tidak salah. Pertanyaan saya adalah apakah Aman Mineral Internasional hanya mengandalkan tambang batu hijau dan elang yang menjadi aset fundamental bagi perusahaan atau ada rencana lain dari Aman Mineral untuk mengakuisisi tambang-tambang lain sehingga kekuatan aset dari Aman Mineral Internasional akan makin bertambah. Kemudian terkait dengan Blok Elang, kan masa untuk beroperasi masih sekitar 8 tahun lagi. Nah kira-kira persiapan apa yang dilakukan oleh Aman Mineral Internasional menuju kegiatan operasi itu? Apakah misalnya kegiatan eksplorasi sampai saat ini masih terus dilanjutkan? Dan berapa kos yang telah dikeluarkan oleh Aman Mineral Internasional untuk kegiatan eksplorasi di Blok Elang tersebut? Dan apakah dari dana hasil IPO akan dialokasikan untuk pendanaan kegiatan eksplorasi tersebut? Barangkali itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waduh pertanyaan sangat banyak yang bisa diulangi lagi. Yang pertanyaan pertama itu... Mungkin saya bantu sedikit Pak. Ya. Jadi pertanyaan pertama ini mengenai aset perusahaan ya, selain batu hijau dan elang. Apakah ada aset lain? Betul. Jadi memang batu hijau dan elang itu adalah aset yang sangat besar. Jadi deposit kita itu sangat-sangat besar. Yang tadi di presentasi saya juga kita sudah paparkan. Dari JORC Reserve saya di antara semua tambang tembaga di dunia yang berproduksi kita adalah ranking nomor 5. Jadi cadangan kita dengan harga tembaga dan emas saat ini masih sangat banyak. Jika harga tembaga sama emas meningkat, ya Bapak tahu JORC Reserve itu bisa membesar. Jadi ada kemungkinan juga batu hijau itu bisa dilanjutkan lebih lama lagi daripada 2030. Jadi itu tergantung harga pasar. Untuk elang juga dengan harga sekitar $3.50 tembaga per pound ya, dan harga emas itu $1.600 per ounce untuk emas. Itu JORC report kita itu kita pakai harga seperti itu. Dan dengan harga seperti itu saja elang bisa berproduksi sekitar 15 sampai 20 tahun. Ya, jadi kalau harga naik sampai $5-6 per pound dan harga emas bisa naik sampai 2.000-2.500 ya tentu itu lifespan untuk elang itu bisa diperpanjang. Itu sama juga sama batu hijau. Di dalam konsesi kita ada beberapa titik lagi yang kita sedang eksplorasikan. Jadi ada 2 cadangan berpotensi, tapi itu masih awal sekali dan kita sedang eksplorasi. Untuk elang sama Aman sendiri eksplorasi sudah selesai. Jadi kita hanya lakukan infill drilling supaya model geologi kita bisa lebih tajam, resolusinya lebih tinggi. Jadi forecasting kita bisa jadi lebih akurat. Jadi mungkin seperti itu jawaban saya. Kalau harga naik ada potensi lifespan batu hijau bisa diperpanjang. Kalau harga naik juga ada potensi lifespan elang itu diperpanjang. Kita itu salah satu konsesi tembaga yang terbesar di dunia, bukan hanya di Indonesia. Jadi lifespan ini sangat panjang lah. Yang kedua itu adalah untuk fase 7 sama fase 8 ya. Batu hijau. Jadi saat ini kita sedang mengolah ore dari fase 7 dan kita sedang stripping dari fase 8. Untuk fase 7 sama 8 sebenarnya capex itu sangat minim. Jadi sustaining capex murni untuk fase 7 sama 8 saja itu sekitar $135 juta per tahun. Dibandingkan kalau kita di tahun berjalan yang normal, EBITDA kita sekitar $2 miliar. Jadi sustaining capex itu sangat rendah. Tapi karena kita diharuskan untuk bangun smelter, jadi kita harus tingkatkan kapasitas produksi konsentrat kita. Maka di luar smelter yang kita akan tanam sekitar $1 miliar capex, kita juga bangun processing plant yang kedua untuk menambahkan kapasitas processing kita lebih dari 2 kali, dari 120.000 ton per hari ini ke 250.000 ton per hari
di 2024. Itu capex sebesar 1,6 miliar dolar. Dan untuk kebutuhan listrik juga kita karena proses plant sama smelter itu butuh listrik juga dan daya kebutuhannya juga lumayan tinggi. Kita akan bangun pembangkit gas juga dan kita akan kita akan replace pembangkit batubara kita dengan pembangkit gas kita. Pembangkit gas kita sebesar 450 megawatt dan capex-nya itu sekitar 446 juta dolar kalau nggak salah. Jadi tapi itu capex untuk pendukung itu capex pendukung smelter, bukan untuk sebenarnya bukan untuk fase 7 sama fase 8 saja. Itu juga bisa diteruskan untuk produksi pada saat kita mengelola tambang elang. Baik, terima kasih Pak Alex. Oke, sekarang kita buka untuk penanya kedua. Silakan dari Asyar untuk bantu mic-nya. Oke, baik. Terima kasih. Salam hormat buat semua jajaran direksi PT Aman Mineral semua. Perkenalkan, saya Dedi Hasan dari fokusenergy.com. Mohon dielaborasi Pak, sebagaimana kita ketahui bahwa adanya dengan ekspor diberikan perpanjangan, bagaimana komitmen Aman Mineral membangun smelter. Apakah akan tepat waktu selesai pada Mei 2024 nanti? Yang kedua, jika konsentrat tembaga sudah diolah di smelter, apakah Aman Mineral sudah mendapatkan off-takernya Pak? Mohon dijelaskan, bayar dari lokal maupun dari luar negeri. Demikian, terima kasih. Kalau kita nggak serius, ya apa artinya kita tanam modal lebih dari 3 miliar dolar untuk bangun smelter dan proyek pendukungnya. Jadi dari smelter, proses plant, power plant baru, itu kan keseluruhannya lebih dari 3 miliar dolar. Itu keseriusan kita. Terus apakah kita akan selesai pembangunan smelter di tahun 2024? Kita pasti harus selesaikan. Itu komitmen kita kepada pemerintah dan kita akan ikutin keinginan pemerintah dan kita sedang kerja keras untuk penuhi jadwal pembangunan seperti itu. Dan ketiga apa? Off-taker. Ya. Kalau kita lihat tembaga sama emas itu adalah barang yang nggak dibeli di pasar. Jadi asal kita bisa produksi pasti ada orang yang beli. Kita sebagai kan itu ada pasar yang tentukan harga. Jadi asal kita ada barang, kita ikutin harga saja. Dan seperti yang saya sudah presentasikan, di tahun 2025 itu diprediksi sama semua market player maupun trader, produser, analis pada ada kekurangan produksi penurunan produksi setelah tahun 2025 ya yang akan mengakibatkan tidak keseimbangan antara supply dan demand, yaitu supply itu akan berkurang dari demand yang diprediksiin hari ini. Ya dengan dinamika seperti itu, saya rasa sih tidak ada isu ya untuk kita jual. Maupun ada off-take atau tidak ada off-take untuk penjualan konsentrat maupun nanti logam, itu tidak pernah ada masalah. Baik, terima kasih Pak Alex. Terima kasih Pak. Oke, untuk pertanyaan di sesi kedua, mengingat keterbatasan waktu, kita buka untuk satu pertanyaan saja. Mic-nya tolong. Ya, selamat sore Pak, dengan Raja Suhud dari Media Indonesia. Pak, saya cuma untuk minta soal penggunaan dana Pak dari hasil IPO itu dijelaskan memang untuk kegiatan usaha. Bisa diperinci Pak kira-kira? Mungkin ada bagian juga pembayaran utang dan lainnya. Sama ini Pak, untuk ini kan 10% aja ya Pak ya yang dilepas. Nah kira-kira dari mungkin sebelumnya sudah ada penjajakan penawaran di tempat lain, sudah ada berapa yang masuk Pak untuk penawaran 10% ini? Terima kasih.
Untuk mungkin saya jawab yang untuk penawaran dulu. Untuk penawaran nanti kita bapak-bapak dan ibu-ibu bisa bicara sama underwriter. Kita tidak bisa komentar masalah itu di sesi ini. Tapi silakan nanti ditanyakan sama underwriter kita. Saya persilakan Pak Arief untuk jawaban. Untuk penggunaan proceed dari IPO, kita sudah tentukan bahwa sekitar 117 juta dolar akan digunakan sebagai additional equity injection untuk proyek smelter kita. 200 juta dolar akan digunakan untuk membayar hutang dari parent company, yaitu AMI, untuk anak perusahaan, dan sisanya untuk membantu dalam penanaman modal yang Pak Alex tadi sudah ceritakan mengenai ekspansi program kami. Kami tidak akan lari lah, di prospectus kan ada itu use of proceeds. Kita tidak akan lari dari use of proceeds yang kita sudah cetak di prospectus. Oke. Baik, dengan ini kita akhiri bagian dari Q&A. Bagi teman-teman media yang masih memiliki pertanyaan, dapat menyampaikan ke email address yang ada di materi press release. Baik, dengan ini acara saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Pak Ray. Rekan-rekan media mohon tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Moderator dan seluruh jajaran direksi PT Aman Mineral Internasional Tbk. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah memberikan pertanyaan dan juga menyimak seluruh jawaban yang diberikan oleh direksi. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh jajaran direksi Aman dapat memberikan tambahan informasi dan bermanfaat bagi rekan-rekan media sekalian. Bagi rekan-rekan yang masih memiliki pertanyaan seperti tadi dikatakan oleh Pak Ray, bisa mengirimkan pertanyaannya tersebut melalui email ke alamat yang sudah tertera di press release. Dan demikianlah rangkaian acara press conference investor gathering dalam rangka penawaran umum perdana saham PT Aman Mineral Internasional Tbk. Mewakili Aman, kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan media atas kesediaan waktunya untuk hadir memenuhi undangan kami pada hari ini. Mohon maaf apabila selama pelaksanaan acara terdapat hal-hal yang kurang berkenan bagi kita semua. Akhir kata saya Frida Litwina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.